tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Keberatan yang mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti Jangan itu. main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. Pejuang keadilan, kalau ada ketidakadilan kita harus berjuang. Betul. Beredar rekaman video yang diduga Gregorius menangis histeris melihat kondisi sang kekasih. Padahal anak anggota DPR RI fraksi PKB itu juga lah dalang dibalik kondisi DSA saat itu. Pak Idris mati! Pak! Pak Idris mati! Ayo Pak! Telepon dulu Pak! Idris mati Pak! Dan saat menerima tamu, Anda kerap kali tidak menggunakan pengaman atas permintaan tamu tersebut. Dan itu memunculkan penularan baru terhadap HIV/AIDS. Sampai kapan Anda melakukan ini? Every story needs a great villain, because without him, the hero cannot shine. He's the force of antagonism that keeps the actions moving and the reader engaged. He pokes and prods at the protagonist, forcing her to stretch, grow and change. For change to happen, there needs to be conflict, and the villain provides that. For our hero to be heroic, she has to be challenged. Someone or something needs to be actively working against her, throwing obstacles in her path and making her work for her objects of desire. Anatomi dari sebuah cerita yang menarik adalah plot twist yang gak terduga, serta karakter yang dalam yang terlibat di dalamnya. Every story needs a victim, a savior or a hero, and of course a villain. Untuk membuat plot twist yang menarik, setiap kisah itu butuh konflik. Dan tokoh jahat dalam cerita tersebut biasanya menyajikan konflik yang membuat kita tuh kesedot dalam drama di dalamnya. Dari kisah pembunuhan Wayan Mirna Salihin lewat secangkir kopi Vietnam yang mematikan di Oliver Cafe tahun 2016 silam, yang mana saat ini filmnya lagi trending nomor 1 di Netflix ya, dan lagi rame lagi. Kita belajar bahwa begitu gampang opini dan persepsi kita dipengaruhi oleh media. Let's talk about Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wong So. Ini adalah film dokumenter garapan Netflix yang sekarang lagi jadi trending nomor 1 di Indonesia. Disclaimer dulu, gua kan sekarang beauty content creator, ngapain sih bahas kasus ini? Oke, I was a journalist, dan waktu kasus ini besar, dulu gue adalah salah satu jurnalis yang meliput kasusnya, melakukan investigasi, dan mengikuti persidangannya dari awal sampai akhir putusan. Jadi pas tahun 2023 Netflix ngeluarin dokumenter ini, langsung merinding. Masih? Gak usah kita teman-teman wartawan yang pernah meliput kasus ini. Kalian kaum milenial yang mungkin dulu ngikutin persidangannya juga lewat TV, pas tahu ada dokumenter ini juga pasti masih terngiang-ngiang kan? Gak usah sekarang guys, dulu waktu kasus ini lagi berjalan juga udah terpecah dua kubu. Bahwa ada yang percaya Jessica bersalah, ada juga yang merasa no, I don't think so. Gue akan mulai point of view gue pada saat sidang putusan di mana hakim menyatakan Jessica bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kalian tahu di ruang sidang itu riuh sekali. Sebagian besar orang tuh bertepuk tangan kayak wah finally. Gue pribadi sebagian orang yang bengong kayak seriously? Yang tersisa saat itu di gue adalah rasa gundah gulana karena gue masih belum merasa yakin bahwa this is a murder case. The real issue is, it's not about who is the villain in the story. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa pembunuhnya. Yes, pastinya itu penting. Tapi sebenarnya yang bikin mengherankan adalah gimana bisa, how could people capable of doing evil and playing judge to others? Gimana bisa dari satu kasus yang belum benar-benar terpecahkan ya, maksudnya belum benar-benar konklusif kalau dia itu adalah pembunuhnya, seseorang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan akses yang ditutup dari dunia luar, nggak bisa terekspos media, tidak even bisa punya kesempatan untuk diwawancarai. Even a traitor, even a terrorist punya kesempatan untuk diwawancarai dan ngomong dari sisinya. And she's not, she doesn't have that privilege. How come? Tidak ada otopsi lengkap, tidak ada data yang benar-benar konklusif yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya, tapi dia dijatuhi hukuman. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Well, I'm not saying that I am pro sama Jessica or the other side, but like, how come? Is there no more justice in this country? Yang lebih bahaya adalah gimana orang tuh bisa kayak casually playing judge to others, ngata-ngatain, throwing negative comments. Terlalu banyak simpang siur sih. Itu masih belum kelar, masih tadi-tadinya. Ada lagi satu, anak dari anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur.
membunuh pacarnya yang mana merupakan janda, ibu dari satu anak. Jadi si korban ini dianiaya, dipukul, dilindas oleh pelaku, dimasukkan bagasi, dibawa ke apartemen, dilakukan pertolongan pertama, no response, dan dibawa ke rumah sakit dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, no response at all. And then dia meraung-raung dan kayak I don't know whether it's tears of sadness atau kayak takut karena anjir mati nih gitu. Beredar rekaman video yang diduga Gregorius menangis histeris melihat kondisi sang kekasih. Padahal anak anggota DPR RI fraksi PKB itu juga lah dalang dibalik kondisi DSA saat itu. Tampak Gregorius mengenakan atasan abu-abu dan celana hitam menyenderkan tubuhnya ke mobil, sementara DSA tengah ditangani oleh petugas medis rumah sakit. Isakan kencang anak anggota DPR RI itu mengisi video berdurasi 14 detik itu. Meski telah dilakukan pertolongan dengan kompresi dada atau CPR, maupun nafas buatan, DSA dinyatakan telah meninggal dunia. Polrestabes Surabaya telah menetapkan sang anak Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Didakwa dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP ancaman hukuman maksimal 12 tahun buih. Sementara korban adalah Dini Sera Afrianti, janda satu anak usia 29 tahun yang sudah menjalin hubungan dengan tersangka selama 5 bulan terakhir. Yang bikin lebih mencengangkan lagi adalah bukan perlakuannya si anak pejabat ini memang sungguh luar biasa ya, imoralnya. Tapi komen netizen, makanya jangan ngelihat duitnya doang, makanya jangan jadi ani-ani. Dia ini udah korban loh, terlepas daripada motif di belakangnya, terlepas daripada kenapa dia bertahan dalam hubungan yang toksik ini, she's also a victim. Yes, she probably not really wise enough in her life decisions, dan mungkin dia tidak memiliki cukup keberanian untuk walk out from this toxic relationship, but like untuk segitu gampangnya ada orang yang komen so casually, she's someone else's mother, someone else's daughter, dan dia sudah nggak ada. Pak Idris mati! Pak Idris mati! Ayo Pak, telepon dulu Pak, Idris mati Pak! Kali ini ya aku tuh bener-bener agak-agak berjuang untuk menyelesaikan skrip kali ini karena judulnya Ice Cold, bukan Ice Cold Coffee, meskipun ada salah satunya membahas tentang si Mirna Salihin ya. I called this episode Ice Cold Heart karena kayaknya saat ini itu yang lagi terjadi di dalam sekitar kita, di dunia kita saat ini. When people no longer have conscience, empathy, and compassion towards others. Ini benar-benar nggak kalah membagongkannya dan menggemparkan Sukma. Dan saat menerima tamu, Anda kerap kali tidak menggunakan pengaman atas permintaan tamu tersebut. Dan itu memunculkan penularan baru terhadap HIV/AIDS. Sampai kapan Anda melakukan ini? Ya sampai kalau misalnya aku sampai keadaanku udah benar-benar nggak fit lagi, maksudnya udah total terbaring total. Udah terlihat dari tanda-tanda udah nggak fit lagi, baru aku berhenti, dan itu pun baru aku pengakuan sama orang tua kalau aku kerja kayak gitu. Kan udah ketahuan sakitnya apa, pasti orang tua kan bakal tahu. Ini pun aku sakit tuh orang tua belum tahu, nggak berani ngatain ke orang tua. Dokter sempat mengatakan sudah stadium berapa HIV/AIDS Anda? Aku nggak mau tanya. Kalau aku tanya sama aja aku kayak ketakutan kan. Sebenarnya aku nggak tanya, intinya aku tahu gitu ya. Jadi ada satu PSK, tanpa bermaksud merendahkan semua pekerja seks komersial, tapi yang satu ini tuh lain, sangat berbeda. PSK yang ini melayani tamu-tamunya, bahkan tidak menggunakan pengaman dengan alasan ya itu tamunya minta. Meskipun dia sudah mengetahui dia didiagnosa positif HIV/AIDS, dan itu sudah pasti menular, apalagi lewat hubungan seksual. Dan dengan santainya dia bilang, ya saya akan tetap melayani sampai saya nggak bisa apa-apa. Dengan adanya si pekerja seks komersial yang punya pikiran seperti ini kayak acuh tak acuh, ya orang tua saya juga belum tahu. Ya udah, misalnya nggak mau taruh di pikiran, ya misalnya di jalan aja, pokoknya berhenti kalau waktu dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang dia nggak tahu adalah she's also a killer tanpa dia sadari, karena dia menularkan penyakit mematikan yang mana itu bisa impact ke keluarga banyak orang. Misalnya dia berhubungan dengan si satu bapak-bapak ini terjangkit HIV/AIDS, dibawa pulang karena istrinya yang nggak tahu apa-apa, istrinya mengandung, ya pasti anaknya juga kena. Oh my gosh, sentimental ya, dan juga jadinya kebawa personal. Karena the reason why I took biotechnology as my major adalah karena my mom adalah counselor. Dan ada satu kali dia mengunjungi salah satu pasiennya sedang sakit
ada masalah rumah tangga dan sudah tiba-tiba suaminya meninggal, yang mana baru diketahui ternyata suaminya HIV positif dan dia baru tahu kalau dia juga terkena HIV positif. Jadi suaminya ini pelayar. Dia bukan datang dari keluarga yang privilege, tapi memang kebetulan suaminya nakal aja. Karena kan nakal nggak melihat social economic status ya. Nakal bisa terjadi siapa aja dan nggak lama kemudian anaknya kena. Tapi suaminya meninggal, istrinya kejangkit, anaknya waktu dites belum terdeteksi. Tapi kemudian waktu anaknya SMP, she got HIV positive. When I see this person meratap karena kayak what did I do wrong ya sampai gue bisa dapat hidup kayak gini tuh kayak. Dan ini ada yang dengan sukarela membagi-bagikan ya, gue akan tetap melakukannya sampai gue nggak bisa apa-apa. Udah, gue no comment deh, udah. Oke, first case is the premeditated murder, ya pembunuhan berencana. Meskipun sampai saat ini belum tahu benar-benar siapa yang the real killer dari kasus si kopi cyanida. Yang terakhir tapi adalah genocide, pembunuhan berencana terhadap banyak orang, penghancuran massal terhadap banyak keluarga. Saat ini sedang terjadi karena adanya perang antara Israel dan Palestina. When will this end? You know, bombing the hospital. Innocent people killed in this war, dan even kids, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti kenapa ini peperangan harus terjadi dan yang kayak nggak bener-bener ngerti gimana ini terjadi. Kayak I'm not talking about politics here, I'm talking about humanity. Where is our conscience, people? Where is our empathy? Where is your compassion? That's what makes us human, is it not? If we lose it all, what is our essence of life then? What makes us human then? For us who probably not a murderer, or not yet a murderer, for us who are not a prostitute with an HIV positive, bisa aja loh kita tapi jadi salah satu dari si ice cold heart people ini, yang mungkin kita tidak menyebabkan peperangan tapi kita menyebabkan perpecahan lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita lakukan, lewat komen-komen kita di social media, mungkin lewat tingkah dan perilaku kita waktu kita lagi slander people, when we talk about negative things towards people yang mengubahkan persepsi orang tentang sesuatu. Waktu kita spreading negative vibes, that's also cold blood killer, menuju ke sana. But the thing is, where is our conscience? If love, if empathy, if compassion is no longer there, we are no longer human. Even animal aja punya perasaan, even animal aja bisa protect the hurts. What about us? Bukankah kita adalah salah satu makhluk hidup dengan strata yang paling tinggi karena kita punya akal budi, karena kita punya pikiran, karena kita punya hati. If we lose that all, where's our humanity? The reasons why I want to make this content adalah to remind us all that ada orang-orang yang berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di dunia, tapi ada orang-orang yang dengan gampangnya mencabut nyawa, berpolitik kotor demi mendapatkan tujuannya, demi mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan tanpa mikir implikasinya. Like, come on, beware, do not lose heart, know that everything that we do have consequences. Dan setiap kita meringankan satu tindak negatif yang tidak baik, itu akan buat kita jadi numb dan kayak ngerasa okay, whatever. Our level of evil, kayak level daripada kejahatan kita bisa terus bertambah tanpa kita tahu. So untuk kalian yang lihat negative images di social media, negative news, stop spreading dan kayak stop putting negative comment lagi gitu loh. Spread positivity, spread love, spread joy. Remember people, to keep your heart intact, to keep your heart alive with love, with joy, with compassion, with empathy. Pastikan kita tetap bertekun untuk melakukan hal-hal baik sebisa kita setiap harinya supaya kita nggak lose heart, supaya kita nggak kehilangan jati diri, supaya kita tidak menjadi tumpul, tidak menjadi mati rasa dan kayak menormalize semuanya dan seakan-akan semuanya itu oke-oke aja dan akhirnya kita jadi nggak punya moral kompas yang jelas. Remember, being a good person does not depend on your religions, on your status, your race, your color, political views, or culture. It depends on how you treat others. So treat others respectfully, graciously, and with love. See you in the next one.